Kalista. Bersama saya Renaldo Engki dan di sebelah kiri saya ada pembina Eskul Film. Dan di sebelah kanan saya adalah Ketua OSIS SMK Negeri 1 Sungai Liat. Di sini kami akan membahas tentang penyakit yang lagi hits di dunia lah ya, di sosial media juga. Penyakit apa sih itu, Doi? Itu penyakit virus corona. Oh, corona. Kak takut deh guys sama virus corona nih. Ku udah takut dari corona karena aku selalu makan makanan yang sehat, karena aku selalu makanan vegetarian setiap waktu sesuai agamaku. Oh, tentu Ya tua. Nah, kalau aku sesudah makan tuh aku cuci tangan, bersih-bersih, udah sesuai hidup kotor. Bisa itu jaga. Masa sih? Intinya kita tuh harus jaga pola hidup sehat supaya tidak terkena penyakit seperti itu. Kalau kadang takut gak sih? Kalau aku sih udah takut soalnya olahraga aku cukup kok. Dan olahraga apa? basket pak. Oh. Bagus. Habis itu kayak di kotor-kotor amat lah. Tidak kotor-kotor amat. amat. Tanda kotor, udah kotor-kotor mah. Kalau bapak? Kalau bapak sendiri sih, ya sebenarnya apa ya? Selama kita percaya sama Tuhan, menurut bapak tidak perlu takut lah. Memang kalau sudah saatnya Tuhan memanggil nggak lewat virus corona pun ya kita tetap aja akan pergi menghadap Tuhan. Jadi ya sudahlah, kita ikutin aja. Cuman jangan mencoba-coba aja gitu. Jadi kita tetap pola hidup sehat, jaga kesehatan. Kalau memang lagi mau makan jangan lupa cuci tangan. Itu aja sih sebenarnya. Nah, kalau menurut ketua OSIS kita nih, menurutku untuk virusnya sendiri aku tidak begitu takut. Kan ya Indonesia ini baru beberapa orang yang kena. Itu juga langsung ditangani oleh pemerintah. Ya. Nah, yang ku takutin dari virus corona ini adalah penyebabnya seperti ekonomi yang turun. Terus ada lagi contoh misalnya ini, Pak. Oh ya, Nah, betul. itu tidak boleh lagi salam. Merubah budaya kita sendiri. Padahal sebenarnya budaya kita salam nyium itu sudah budaya. Aha. Dan sekarang jadi ada yang pakai salam pakai kaki. Nah, itu aneh sekali menurut bapak sendiri. Itu sudah nggak wajar sebenarnya. Sampai setakut itu gitu loh. Gitu. Nah, hal-hal yang dapat misalnya nih kayak tadi salaman. Nah, menurut kalian wajar ya itu? Misalnya kita pakai masker kemana-mana tuh salaman nggak boleh kayak gitu. Kalau menurut bapak sendiri sih sebenarnya nggak perlu sih. Kan sudah memang dari Kementerian Kesehatan, dari presidennya sendiri udah bilang masker itu hanya dipakai untuk orang yang sakit. Kalau kita sehat-sehat nggak perlu. Sebenarnya itu tidak diperlukan dan tidak usah berlebihan lah. Malah tadi bapak ada lihat di IG-nya dari Menteri kita Pak Erick Thohir, IG-nya menarik, dia tulis pakai masker itu jangan lebay gitu loh. Jangan berlebihan lah. Oh, masker mesti mahal, masker mesti double atau pakai masker malah yang kayak orang mau pergi perang gitu. Untuk apa sebenarnya? gaya-gayaan ya biasanya Mungkin. anak muda Ya kalau anak muda ya. Tapi padahal sebenarnya nggak perlu. Lalu yang paling penting apa? Kalau kita habis salaman, kalau kita takut nih misalnya, kita habis salaman, ya sudah, jangan pegang-pegang bagian muka. Itu aja. Cuci tangan, sudah selesai. Jadi sebenarnya itu tidak akan menyebar segampang itu. Gitu. Menurut itu ketua OSIS Apa tadi? misalnya wajar nggak sih misal salaman nggak boleh salaman, habis itu masker kemana-mana pakai masker? Menurutku udah harus. Kita sebagai orang yang belum atau gimana ya, kayak belum terjangkit itu jangan panik dulu. Karena panik ya semuanya bisa hancur gitu. Termasuk yang sebelum alasan tadi. Kalau panik malah bukannya menyelesaikan masalah, yang ada menambah masalah. Kayak kalau misalnya orang panik dengan beli sembako banyak-banyak gitu kan, habis itu ditumpukin di rumah, itu kan bukan menyelesaikan masalah sebenarnya, malah menambah masalah. Orang yang susah jadi untuk nyari sembako, padahal justru orang butuh kan banyak. Nah yang numpukin biasanya orang apa? Orang punya duit. Itu sebenarnya malah merugikan. Jadi nggak perlu panik, santai aja. Nah, kan banyak nih Pak di sosial media nih, banyak sih penyebaran hoak yang udah ada di Instagram, Facebook mengenai virus corona ini. Nah, menurut Bapak bagaimana sih, apa virus corona itu hoaknya? Kenapa bisa harus disebar-sebar kayak gitu?
Menurut Bapak sih biasanya orang nyebar hoax memang kurang kerjaan kayaknya. Oh ya emang kurang kerjaan. Memang Bener. mesti dikasih kerjaan karena kalau kita ada kerjaan kita nggak akan sibuk lagi untuk bikin hoax. Kita nggak punya waktu untuk bikin hoax itu. Dan sebenarnya kegunaannya apa sih? Hanya bikin panik, hanya bikin ya orang stres aja sebenarnya. Nah bikin sensasi benar mau viral. Nah itu. Padahal yang ada entar ditangkap polisi, kemudian apa yang mereka lakukan? Minta maaf. Klarifikasi, minta maaf, nangis-nangis di depan kamera, selesai. Padahal itu gunanya apa gitu? Apalagi yang bikin kadang-kadang sekarang sudah tahu ini apa virus corona ini kan sebenarnya buat dikatakan memang berbahaya ya, sudah membunuh orang berapa banyak. Nah kadang-kadang ada bikin meme yang lucu-lucu tentang ini, nah, itu juga sebenarnya bapak nggak habis pikir untuk apa gitu loh. Gitu. Kalau menurut lo sisi kita nih, Menurutku sih mereka tuh kayak mencari untung. Bisa juga. Jadi Benar. lagi penyebaran virus corona nih, info. Mereka cari untung, terus mereka kan pasti dapat hasil tuh, mulai dari uang atau nama mereka. Nah, di situ juga Ya, begitu viral. untungnya. Terus juga kan mereka kan nggak mikir imbasnya. Mungkin dari nama tersebut mereka ketahuan untuk dari membuat onar. Gitu. Mereka nggak mikir ke situ. Yang penting viral dulu. Yang penting viral dulu. terkenal ya. Panik dulu. Akun yang nyebarannya itu terkenal jadi ya Ya, akibat betul. hoaxnya. Kadang nggak mikir akibatnya orang yang panik dan orang yang dan itu yang herannya malah kadang-kadang banyak orang besar yang kayak gitu yang mereka memang mungkin tidak bermaksud menyebarkan hoax, cuman baca berita mungkin setengah-setengah. Tadi bapak juga baru lihat di IG, bapaknya aktif di IG juga ternyata Oh, ada satu rektor, bukan rektor sih, dia dosen kayaknya. Jadi dia membagikan bahwa dikatakan pasien ke-25 di Bali meninggal. Tapi dia menulisnya, dia membagikannya pasien 25 orang meninggal di Bali. Itu sudah termasuk hoax. Karena pasien ke-25 itu artinya pasien yang nomor ke-25, bukan 25 orang. Nah itu akhirnya klarifikasi juga, minta maaf. Nangis-nangis tuh. Enggak sih. Kalau kali ini belum ditangkap polisi karena orang besar. Gitu. Nah, itu yang Bapak kadang suka sayangkan di situ. memang kurang kerjaan ya orang-orangnya. Iya. Jadi ya itulah. Jadi kalau sebagai anak muda di kalian ini kalau baca berita jangan setengah-setengah, jangan baca cuma headline-nya, baca semuanya, kemudian dimengerti, lalu jangan langsung main disebarkan. Dicari dulu. Dengar tuh kawannya. teman-teman ya. Dengar ya. Nah, Dengar yang di belakang kamera. Sip. Sip. nah tips-tipsnya Pak, misalnya untuk menghindari dari hoax-hoax itu gimana? Kalau menghindari hoax sih kayaknya memang sudah banyak ya di Indonesia, kayaknya kita menghindari susah. Jadi paling tidak ya kita bisa menyortir lah mana berita yang benar, mana berita yang hoax. Jadi kita jangan ikut menyebarkan. Jadi yang penting kita cari dulu lah kebenaran berita tersebut. Itu aja sih. Kalau menghindar kayaknya nggak bisa deh. Di Indonesia, apalagi kalau yang main Facebook, main IG, Twitter apalagi, wah itu paling full kayaknya berita-berita yang ya kita kadang nggak tahu jelas berita dari mana. Nah, itu Jadi sih. faktanya dahulu. Betul. Kamu Karena kan Kalau cara menghindar sih lebih baik jangan mudah terpancing. Contoh kayak kita nonton YouTube, di thumbnailnya kayak gini, ternyata isi dalamnya bukan kayak gitu. Jadi jangan mudah terpancing. clickbait. Clickbait. Jadi cari dulu info yang lebih jelas. Betul. Ya. oke. Nah, masker. Kita lagi cerita tentang masker nih. Ya. Banyak di supermarket masker udah tuh dijual berapa kali lipat ya harganya dari harga aslinya. Kenapa sih menurut Bapak seperti itu? Ya intinya apa ya, mencari kesempatan dalam kesempitan kata orang, jadi aji mumpung lah. Nah di Indonesia nih yang Bapak lihat memang banyak orang yang aji mumpung. Begitu aji mumpung gratis, mereka ya rebut langsung gratis. Tapi begitu aji mumpung barang udah nggak ada, langsung dimahalin. Karena melihat itu satu prospek untuk mencari uang. Padahal kalau kita pikir dari sisi kemanusiaan, itu orang yang butuh banyak. Dan itu yang tidak pernah kepikiran. Nah itu yang Bapak sayangkan. Karena kalau Bapak lihat di Cina, di beberapa negara yang lain, mereka membagikan masker gratis. Mereka saking peduli dengan orang yang menderita, mereka memberikan gratis percuma. Maksudnya cuma-cuma gitu loh. Nah
kalau di Indonesia malah masker dinaikin. Dinaikin. Ada yang dikirim ke luar negeri untuk dijual lagi. Bahkan harganya ada jutaan. Nah ini yang Bapak tidak habis pikir. Jadi tolong deh bagi para penjual yang berjualan, jangan cari keuntungan pribadi. Kemanusiaan itu lebih penting, kekayaan itu dicari tidak akan ada habisnya. Jadi ya sudahlah, tolong deh, tolong. Biasanya kan masker dijual 50 pieces satu kotak itu Iya. 20.000 kan? Iya. Sekarang udah 200.000, mahal banget. Bapak pernah baca sampai jutaan ada. Maka luar biasa ini. Kalau menurut ketua OSIS kita, Menurutku bisa dibilang wajar, bisa dibilang juga tidak wajar. Wajahnya Hal wajarnya ya tadi karena orang Indonesia ini panikan, jadi barang cepat habis. Ditambah lagi tadi yang dijual ke luar negeri. iya, cuman maksudnya Bapak, walaupun barang habis, tapi kenapa mesti dijual mahal gitu loh? Nah itu. Kalau mau langsung kasih gratis nih buat kalian. Nah, mumpung Free, barang free. sudah nggak ada, dikasih free. Atau oke lah, jual seharga tetap aja. Memang barang susah dicari, tapi maksudnya Bapak, kalau enggak bisa satu kotak 50, dibagi-bagi. Jual aja 5 pieces. Orang kebagian semua gitu. Jangan dijual jutaan, aduh itu bener-bener kemanusiaannya kemana. Kalau orang kaya mampu beli kan, nah kalau orang miskin yang kena corona, apa yang mesti dia lakukan? apalagi keadaan ekonomi kita kan Nah, udah lagi nggak sulit, turun ya. betul. Apalagi semenjak corona nih, keadaan dunia ekonomi hancur semua, turun semua. Isolasi. Dolar aja udah hampir 15.000. Jadi ya, Oh, jadi apa-apa bakal mahal. Memang kita sekarang tidak merasakan, kemungkinan pertengahan tahun ini mungkin kita akan merasakan. Tapi bukan untuk panik ya. Bapak memberitahu ini bukan untuk kita, oh panik kemudian ekonomi akan hancur. Kita pasti tetap berusaha untuk membangun lebih baik lagi. Cuman ya, apa dampak dari corona itu pasti ada. Nah, dampak dari corona ini kan banyak bikin acara-acara ya, kayak event-event besar, Pak. Wah. Jadi gagal. ya gagal ya. ya. Gimana menurut Bapak? Gimana ya, memang harus di apa ya, acara-acara yang besar yang mengundang orang banyak, perkumpulan banyak itu memang harus ditiadakan terlebih dahulu, karena memang itu untuk mengantisipasi penyebaran virusnya yang lebih besar. Di Italia aja, Liga Italia aja banyak yang dibatalkan. Ya. Motor GP, Formula E juga yang terakhir yang Bapak baca di DKI Jakarta juga bakal ditunda dulu sampai waktu tak terbatas. Karena memang keadaannya aduh kacau sekali. Sampai 10 Maret ini aja Bapak tadi baru lihat juga di IG itu penyebaran virus corona ini di beberapa negara sudah ribuan. Orang-orang juga takut untuk keluar. Dari Korea Selatan, Jepang itu sudah, dan bahkan Perancis sudah katanya mau ini lockdown, mau tutup kota setiap Wuhan. Italia juga mungkin bakal menyusul. Nah, Australia terakhir temen Bapak juga dikasih dia berita itu juga ada kemungkinan mau di lockdown. Kalau Indonesia sih kayaknya belum separah itu. Karena kalau sudah sampai lockdown, katanya wisatawan apa semua udah nggak bisa masuk. Menurut itu? Menurutku sih masalah acara nih wajar kalau ditiadain dulu. Bayangin misal dalam perkumpulan tuh Satu kena. acara ramai, satu orang, ye hacim gitu. Semua kena langsung, Cepat kota itu. langsung wah Ya, corona, betul. makin parah. Bayangin kalau satu tempat didatangi 1.000 orang, satu orang aja yang punya virus itu nyebar 1.000 loh. Wah itu berbahaya sekali. Jauh, Takut jauh. Bapak, benar. Kalau itu sih benar. Kita mau menjaga gimana pun itu memang pasti kesebar itu. Dari 1.000 orang nggak mungkin. Soalnya kan lewat Lewat semua. pernapasan. Ya, salaman atau dia pegang apa dia habis pegang gini kita pegang lagi tetap nyebar langsung. Makanya itu yang paling bahaya dari virus. Virusnya cepat penyebaran. mungkin hanya ini ya yang kita bahas. Apa ada lagi, Dai? Sampai sini aja ya teman-teman pembahasan tentang virus corona kali ini. Nggak ada lagi yang mau dibahas. Apa lagi? Cukup. Cukup. Cukup kayaknya ya. Mungkin ada tambahan satu nih, Bapak tadi juga baru baca dari teman Bapak. Jadi ini belum tahu ya kebenarannya ya. Jadi maksudnya belum pasti benar tidak. Jadi ini ceritanya ada dokter yang bilang bahwa virus corona ini sudah lama ada. Dan sebenarnya virus corona ini bisa sembuh sendiri selama 7 hari karena dia seperti virus yang lain, yang flu biasa.
Cuman masalahnya katanya kalau di sini ya, katanya kalau orang yang perokok misalnya atau yang punya asma atau punya masalah dengan pernapasan, nah itu kalau kena virus ini, yang lain-lainnya ini yang akan memperparah itu. Jadi bukan dari virusnya itu sendiri. Jadi kalau pernah terserang, Misalnya dia pernah punya asma atau dia punya penyakit lain dan bakteri ada di dalam paru-parunya, nah itu yang bisa menyebabkan dia lebih parah. Tapi kalau sebenarnya yang itu dia hanya menyebabkan kayak pneumo apa ya namanya? Pneumonia. Pneumonia ya. Nah, mungkin. Ya, itulah. Itu agak susah disebut karena kita memang bukan orang ahli medis. Cuman ya ini Bapak nggak tahu kebenarannya. Ini kan cuma dibagikan. Kesulitan bernafas ya, pneumonia. Ya, betul. Nah ini cuma dibagikan, jadi Bapak belum tahu benar apa enggaknya. Memang mesti dicek dulu kebenarannya. Cuman kalau memang kalau dilihat sampai saat ini virus ini tidak seganas kayak Ebola atau yang lain-lain yang cepat sekali gitu loh, mati langsung gitu. Kalau ini kan memang orang yang terkena penyakit tapi masih bisa bertahan biasanya. Ya, cuma Nah. pilek, demam, Iya. lesu. Kalau ditanganin cepat sebenarnya itu bisa. Dan bahkan ada beberapa yang udah sembuh. Jadi menurut Bapak sebenarnya ya nggak terlalu ini sih. Jadi ya kita berjaga-jaga aja. Memang mumpung di Bangka Belitung juga belum ada. Jadi ya seperti Bapak bilang, kita cuci tangan boleh sebelum makan, tapi jangan terlalu panik. Jangan setiap waktu, setiap saat kita cuci tangan. Kita beli antiseptik di mana-mana. Jaga kebersihan. Ya, kita jaga kebersihan, jaga kesehatan gitu aja. Dan Pola masker makan. itu digunakan untuk orang sakit aja ya. Ya, nah kecuali satu lagi, kamu mengobati orang sakit, kamu perlu pakai. Iya. Tapi kalau kita tidak mengobati orang sakit, tidak pernah hubungan dengan orang sakit. Nggak usah. Iya, nggak usah. Mumpung masker lain mahal nih, untuk yang pengen fashion juga nggak bisa dulu. Pakai kertas buat masker. Bikin topeng aja sendiri. Oke, galon. Galon. Pakai galon, malah lebih keren. Oke, Nah, Oke, silakan. udah selesai. segitu aja ya pembahasan kami tentang virus corona ini. Terima kasih udah nonton virus corona ini. Kalau pengen like. Ya. Jangan lupa komen. Jangan lupa subscribe untuk bantu channel SMK Negeri 1 Sungai Liat. Komen, share, Biar kita bisa punya AdSense apa yang Biar kamera lebih bagus. Iya, yang warga-warga sobat-sobat pintar yang bersekolah di SMK Negeri ini, SMK Negeri 1 Sungai Liat, jangan lupa ya subscribe. Harus. Wajib. Dan kita harus mendukung channel kita sendiri. Oke, guru-guru juga jangan lupa. Oke, Oke, sip. dan jangan takut untuk virus corona, untuk Ya. terjangkit oleh virus corona. Jangan panik. Jangan panik. Jangan bikin makin ini ya. Makin meramai. ramai. jangan dibesar-besarkan ya teman-teman. Jangan dibesar-besarkan. Dadah. Oke, see you. Dah. Dah.